bisa itu running sendiri. Jangan kamu tongkrongin. Kok kamu tongkrongin, capek di kalian, habis waktu di kalian. Memang kadang-kadang kita harus tongkrongin supaya jelas, tapi bikinlah sistem agar usaha itu bisa jalan sendiri. Selamat menontonnya, jangan lupa nonton sampai akhir, ada kejutan buat kalian. Halo semuanya, kembali lagi saya, Mr. Obol. Jadi gini guys, biasanya kan Mr. Obol ditemenin nih sama Bubu sama Lala. Tapi katanya dia hari ini izin. Mr. Obol, izin ya. Saya mau dating. Anak-anak zaman sekarang biasanya lah, lupakan ya. Nah, kali ini Mr. Obol akan membagikan 7 tips and trick lagi nih guys, yang berguna buat kalian. Bagi karyawan nih mungkin yang terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja di masa COVID-19, ya kan, yang sekarang lagi pengangguran, terus yang sekarang lagi bingung mau ngapain. Kemudian kita buka usaha aja guys. Nah, tapi gimana caranya? Ya kan, pasti pada bingung nih, mau buka usaha, modal sih ada, kalian bagi punya modal, tapi mau buka usaha apa? Terus ada lagi nih, ada tipe orang lagi, mau buka usaha nih, tapi gak ada modal. Nah, gimana tuh? Satu ada modal, cukup. Satu lagi gak ada modal, tapi sama-sama mau buka usaha. Bagaimana? Nah, yaudah langsung aja. Mr. Obol akan bagikan 7 tips and trick bagaimana memulai usaha dari nol. Menurut versi Mr. Obol berdasarkan pengalaman pribadi Mr. Obol. Jadi gini guys, Mr. Obol memang sebelum corona, Mr. Obol kan memang punya usaha es goyang kampung, ya kan. Ini IG-nya nih, ya, es goyang _kampoeng. Jangan lupa di follow ya IG-nya. Nah, pertama kali bagaimana sih Mr. Obol bisa bikin es goyang kampung sampai sekarang sebelum terkena dampaknya COVID-19 ya guys. Nanti Mr. Obol juga cerita. Langsung aja kita masuk ke dalam 7 tips and trick-nya sekaligus Mr. Obol cerita ya. Oke? Yang pertama nih guys, harus sesuai dengan passion kalian. Ya, jadi kalian pikirkan konsep dengan matang yang sesuai dengan passion kalian. Contohnya nih, Mr. Obol suka makan, ya kan? Apalagi es krim. Mr. Obol suka es krim. Jadi, Mr. Obol punya usaha namanya es goyang kampung. Nah, jadi masih related tuh. Apa yang kamu suka, apa yang kamu pengenin, kejadian, dan itu bisa make money alias menghasilkan uang tentunya. Jadi, yang pertama nih, harus sesuai dengan passion kalian. Contoh, ya kan? Kalau Mr. Obol kan es goyang kampung. Contoh kalian hobi masak, ya kan? Ya udah, bikin aja bisnis kuliner, cateringan kantor-kantor nih pada saat dampak COVID-19 sekarang. Pas banget kan? Kan banyak orang nggak bisa keluar takut gara-gara corona, ya kan? Ya udah, kalian bikin aja cateringan buat di kantor-kantor yang private. Megang aja satu lantai, isinya berapa orang, ya kan? Bisa jadi solusi kan? Nih, iya. Yang kedua nih, analisis pasar terhadap produk atau jasa yang kalian ingin tawarkan. Contoh, Mr. Obol kan jualnya es goyang kampung. Nah, kenapa es goyang kampung Mr. Obol pilih? Karena itu bisa kena ke semua lapisan masyarakat. Dari yang tua, dewasa, yang muda, bahkan sampai anak kecil pun bisa makan. Nah, jadi kalian mesti pikirin tuh, ya kan, analisis target market kalian tuh kemana. Misalnya kalian mau bikin usaha, misalnya jual baju yang cantik-cantik fashion gitu kan, ya kan banyak online shop yang jual itu, ya berarti target kamu ke wanita-wanita yang mungkin bekerja di kantor, atau mungkin wanita karir, ya kan, atau mungkin yang suka lifestyle, ya begitu guys. Jadi harus sesuai dengan target market kalian. Jangan maksain, jangan kamu jual baju kerja wanita terus nanti kamu itunya ke
cowok atau ke anak kecil, beda. Udah salah strategi dari awal, nanti ujung-ujungnya bisnis kamu nggak berkembang, ya kan? Yang ketiga nih, sesuaikan dengan modal yang ada. Nah, gimana tuh Mr. Robol maksudnya? Jadi gini, Mr. Robol punya pengalaman juga mengenai ini. Pengen buka usaha, ya kan? Terus modalnya cuma ada 10 juta waktu itu. Bener-bener 10 juta. Jadi dari bonus, Mr. Robol dapat bonus 10 juta. Ya udah, Mr. Robol langsung bikin usaha. Waktu itu modal pertama Mr. Obol bikin es goreng kampung itu, kalau nggak salah 10 juta, kurang dikit 9.500.000. Ya, pertama kali. Langsung tuh Mr. Obol langsung beli gerobak, beli freezer, terus jualan tuh pertama kali di TC Mangga 2, lantai 5. Jadi nerusin usahanya orang. Karena dia nggak mau lanjut, ya udah Mr. Obol lanjutin. Lumayan loh. Sehari itu 50 piece ada loh. Lumayan kan? Kalau weekend, nah itu bisa sekitar 100. Memang sih jualannya harganya murah, cuma 5.000. Tapi ya lumayan pada saat itu, ya kan? Nah, terus yang keempat nih, related sama yang tadi. Memang modal kita sedikit. Tapi mulai sekarang guys. Jangan tarsok. Nggak bakal jadi kok kamu tarsok. Gitu. Jadi yang keempat tipsnya, mulai sekarang, tapi sesuaikan dengan modal yang ada. Itu daripada modal yang ada itu habis gara-gara lifestyle-nya kalian yang nggak jelas, mendingan dicemplungin buat jadi usaha. Kecil-kecilan dulu nggak apa-apa. Tidak ada bisnis yang tiba-tiba langsung besar tuh, tidak ada. Kecil-kecilan dulu gitu. Tapi untungan-untungan yang dapat itu ditabung, sisihkan, beli aset. Kayak contoh pertama kali nih, Mr. Obol bikin es goreng kampung juga, freezernya nggak banyak, gerobaknya nggak banyak, nggak ada boot. Ya, pelan-pelan, tabung-tabung, akhirnya Mr. Obol bikin food truck nih, food trucknya Mr. Obol taruh di atas. Keren. Dari pick up, Mr. Obol bangun sampai jadi food truck. Itu bisa keliling-keliling deh. Sampai Mr. Obol bisa masuk ke Istana Negara loh. Es goyangnya, nanti kapan-kapan kita review es goyang kampung ya. Ya, jadi karena usaha yang kecil-kecil Mr. Obol yang pada awalnya hanya ngerintis kecil-kecil dengan modal pas-pasan, ya kan, bisa masuk ke 5 stasiun TV swasta. Nah, dan juga Istana Negara. Seneng banget Mr. Obol. Ya kan, awalnya siapa yang tahu sih es goyang kampung, tapi karena kita bikin dengan bagus, konsep dengan bagus, dan semuanya kita jaga cita rasanya, ya kan, makanya bisa tuh tembus sampai Istana Negara, sampai presiden makan loh guys, sama wakilnya juga makan. Tapi karena mumpung nggak bisa kita foto ya, jadi gimana, nggak ada ini ya dokumentasi. Tapi Mr. Obol nanti kasih ya beberapa foto-foto ya, sama ada artis juga ada makan loh, ya kan. Gitu. Yang kelima nih, kita udah mulai, modal udah pas-pasan, ya kan. Jadi apa? Kita berdoa sama yang di atas. Tuhan, minta tolong agar usaha saya ini dipelancar. Kalau ini usaha saya, ya tolong dipelancar, jangan dipersulit. Gitu. Sama kayak jodoh. Tuhan, kalau jodoh ini jodoh saya, kalau dia itu jodoh saya, tolong dipelancar. Apapun dipelancar, jangan dipersulit. Kalau dipersulit berarti itu bukan jenis usaha kamu. Kamu mendingan ganti. Karena apa? Bakal rugi. Gitu. Oke. Terus ya udah, yang keenam nih. Lakukan marketing sesuai dengan lini bisnis kalian. Ya kan? Kayak contoh nih, Mr. Obol kan itunya es goreng kampung. Ya berarti Mr. Obol buat masuk ke semua kalangan yang tadi Mr. Obol bilang. Nah, kebetulan Mr. Obol akhirnya bikin food truck, ya kan, yang tadi Mr. Obol kasih gambarnya, ya kan. Ya udah, akhirnya Mr. Obol ke kayak kampus-kampus, ya kan, ke sekolah-sekolah anak. Terus waktu itu pernah ada acara bola tuh, Mr. Obol jualan juga di situ, di GBK. Terus Mr. Obol pernah gimana, wisuda UI. Nah, udah kemana-mana sih, puji Tuhan berkat es goreng kampung. Nah, akhirnya kan bisa masuk TV. Siapa yang tahu Mr. Obol? Siapa yang tahu es goreng kampung? Nggak tahu. Tapi semenjak corona ini sih, ya bisnisnya mulai terbengkalai. Tapi ya
nggak ada salah kita bikin bisnis baru, ya kan? Nanti Mr. Obol cerita nih, bisnis Mr. Obol terbaru. Kece. Yang ketujuh nih, triknya terakhir, ya. Perbaiki kalau ada kesalahan dalam bisnis kamu. Jadi kita benahi. Misalnya, dalam awal jualan nih, Mr. Obol kan pakai food truck kan? Ya kan, oh spanduknya kurang, ya udah kita benahi. Pas next kita jualan lagi udah pakai spanduk baru misalnya. Oh belum ada papan namanya, oh belum ada daftar menu, ya kita bikin. Jadi pelan-pelan kita benahi, ya kan nggak mungkin semuanya kita langsung benahi ya, satu-satu sampai bisnis itu bagus, sampai bisa running sendiri, ya kan. Hire karyawan yang bagus-bagus. Soalnya apa, bisnis kamu kalau bisa itu running sendiri. Jangan kamu tongkrongin. Kok kamu tongkrongin, capek di kalian, habis waktu di kalian. Memang kadang-kadang kita harus tongkrongin supaya jelas, tapi bikinlah sistem agar usaha itu bisa jalan sendiri. Ingat ya, bikinlah sistem bagaimana agar usaha kamu jalan sendiri. Gitu. Oh iya. Nah, setelah COVID-19 ini kan, Mr. Obol akhirnya bikin cucian motor, tapi otomatis. Penasaran kayak gimana kan? Nanti Mr. Obol kasih cuplikannya di sini ya nanti ya. Iya. Nah, jadi gitu. Bisnis Mr. Obol yang es goreng kamu sudah mulai terbengkalai, kayak Mr. Obol bikin tuh cucian motor yang otomatis sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita. Walaupun kita nggak tahu nggak apa-apa, kita nggak ngerti nggak apa-apa, kita mencoba langsung. Yang penting coba langsung, ya kan. Benahi apapun yang kurang saat nanti bisnis itu jalan, ya kan. Setelah itu belajarlah dari orang yang lebih pintar supaya kita bisa serap ilmunya, ya kan. Bagaimana 7 tips and triknya? Kalau kalian sudah mengikuti tuh, alhasil bisnis kalian bakal lancar deh guys. Kita berdua bareng-bareng biar semuanya pada maju dan berkembang, ya kan. Pokoknya kreativitas tuh penting, jangan kalah di saat pandemi corona ini. Oke, sekian dulu tips and trick saat ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video Mr. Obol selanjutnya. Dadah, ciao. Thank you yang sudah nonton video ini ya. Tolong like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Nantikan video dari Mr. Obol selanjutnya. Dadah.